Hai guys, welcome back to Love Talk Podcast episode 34. Hari ini kita ada diskusi yang sangat menarik Yes, di Love Talk Podcast. tentang pengorbanan dalam hubungan. Yes, kalau dia sayang harusnya effort. Tapi apakah sesimpel itu guys? Sih. Coba Chels, kita mulai dulu ya. Oke. Menurut kamu apa arti pengorbanan dalam hubungan? Ada bedanya nggak sih pengorbanan yang orang berkorban karena sayang atau sebenarnya orang berkorban karena takut? Ya, ada lah ya. Menurut aku berkorban dalam hubungan tuh suatu hal yang wajib dan sehat gitu. Ketika hubungannya ada, ketika di dalam hubungan itu kedua belah pihak mau saling berkorban. I think that what keeps the relationship juga bisa bertahan. Iya. Bukan cuma bertahan, tapi bisa dinikmati Benar. sama-sama gitu. Dan bedanya orang yang berkorban karena sayang versus berkorban karena takut ditinggal adalah kalau berkorban karena sayang, we do it out of love ya. Walaupun capek, walaupun berat, walaupun sulit, tapi kita tahu ada tujuannya gitu loh. Kayak emang kita mau gitu ngelakuinnya. Jadi walaupun capek, walaupun apa ya, we just gonna do it gitu. Iya. Tapi kalau misalnya berkorban karena takut tinggal tuh lebih karena kepaksa gitu. Jadi lama-lama kitanya draining, ngerti gak sih? Ya udah deh daripada gue ditinggal, ya udah daripada gue diputusin. Menurut aku dua hal ini juga punya tujuan yang berbeda. Kalau orang berkorban karena takut ditinggal, itu kan out of fear. Iya. Jadi tujuan utamanya itu nggak mau ditinggal doang. Tapi kalau kita berkorban karena sayang, kita juga punya tujuan yaitu membangun hubungan yang lebih baik dan supaya pasangan kita menjadi lebih baik juga. Iya, Walaupun karena kadang-kadang tuh kalau kita takut ditinggal, kita rela melakukan apapun supaya pasangan kita happy. heeh. Tapi dalam hubungan yang sehat, kadang-kadang pengorbanan kita tuh nggak cuma bikin pasangan happy, kadang-kadang buat bikin pasangan kita nggak happy itu juga pengorbanan loh. Iya benar. You know, contohnya yang paling gampang dimengerti mungkin orang tua. Misalnya waktu anak kecil didisiplin, menurut aku itu juga pengorbanan orang tua. Iya karena dia sebenarnya juga sedih ya. Sedih dan susah loh buat ngedisiplin orang. Ini asumsi kita ya. Tapi maksud aku lebih gampang kita hahaha hihi aja. Iya. Tapi saat kita harus melakukan yang keras dan sulit, itu justru bisa membuat yang satunya lagi menjadi lebih baik. Contohnya orang tua sama anak. Anak didisiplin, susah dan bikin sakit hati, tapi sebenarnya anaknya bisa jadi lebih baik. Iya. Sama kayak di hubungan, kalau aku mau bikin kamu happy, mungkin aku bisa ikutin aja semua mau kamu, berarti aku berkorban karena aku takut ditinggal. Tapi kalau aku sayang sama kamu dan mau yang terbaik buat kamu, kadang-kadang aku juga harus melakukan sesuatu yang mungkin bikin kamu marah, bikin kamu kesel, tapi menurut aku, itu akan membuat kamu lebih baik atau membuat kita lebih baik. Benar. Wow, I love that. Yeah. Yes. So good. Dan apakah pengorbanan selalu berarti kehilangan diri sendiri? Nggak mesti sih. Iya. Menurut aku saat kita berkorban di dalam hubungan itu, ibaratnya kalau kita udah menikah tuh udah dua menjadi satu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita udah nggak punya mindset diri sendiri lagi. Kita udah mindsetnya tuh berdua dan sama-sama gitu loh. Jadi kita mencari tahu dan harus melakukan apa yang baik buat kita sama-sama. Ya kan? Karena kalau orang ngomongin diri sendiri, misalnya aku harus berkorban, tapi aku menjadi kehilangan diri aku sendiri, kan berarti mindset itu masih ada keinginan-keinginan diri sendiri atau yang memuaskan diri sendiri yang dia mau perjuangkan. Iya benar. Love that. Yeah. Setuju. Next up, kenapa kata pengorbanan sering terdengar berat atau negatif? Mungkin konotasi pengorbanan tuh kayak gak enak banget di kitanya gitu kali ya. Jadi terdengarnya tuh kayak negatif. Padahal yang aku rasain ya, semakin kita sayang seseorang, berkorban jadinya lebih mudah gitu. It's not something yang berat banget Karena untuk we do it. dilakukan. Ya, karena we do it out of love juga. Iya, It's like giving and receiving. iya, Ada orang yang ngerasa receiving kalau kita menerima terus bisa bikin kita happy. iya, Padahal kalau orang mencoba dan akhir lebih banyak memberi, kita percaya memberi bakal membuat kita lebih happy sebenarnya. iya benar-benar. Ya kan, pengorbanannya sebenarnya seperti itu. Oke Tim, menurut kamu kenapa hubungan yang sehat selalu melibatkan pengorbanan? Karena hubungan yang sehat itu harus men-acknowledge ada dua orang yang punya pribadi, mindset, dan background yang berbeda. Jadi buat kita untuk memiliki masa depan yang harmonis dan sehat, pasti ada gesekan. Iya, Ya kan? Mau kita sendiri pun kita mau mengejar mimpi besar juga pasti ada tantangan kan. Iya. Jadi sama juga di relationship. Gimana sih dua orang yang punya background segitu banyak bedanya, otaknya beda, keluarganya beda, mindsetnya beda, untuk bisa hidup bersama kan pasti ada gesekan. gesekan. Nah di gesekan ini dibutuhkan menurut aku dari dua-duanya pengorbanan. Nggak mungkin yang satu doang yang nggak berkorban, yang satu lagi berkorban. Berarti itu one sided. Iya. Jadi pengorbanan pasti ada karena pasti ada gesekan sih.
Yes, love that. Kenapa perasaan aja nggak cukup dalam hubungan jangka panjang? For me, aku percaya karena real love itu nggak purely just feelings. It's commitment. It's commitment, it's action. Gitu loh. Real love itu saat kita rela untuk melakukan sesuatu yang nggak nyaman, Demi yaitu berkorban pasangan. demi pasangan kita. Kalau kita cuma mau happy-happynya aja, honeymoon periodnya aja, that's not really love. Itu cuma emotion sesaat aja yang wouldn't last. Dan menurut aku semua orang yang rely on that nggak akan punya hubungan yang lasting. That's why menurut aku divorce rate itu sangat tinggi juga, karena mungkin banyak orang tuh bergantung sama feeling. Iya benar, susah sih ya karena kita sebagai manusia perasaan kita berubah-berubah ya. Benar. Hidup di dunia yang udah rusak, jadi Yes. kayak sedikit dengar berita apa, ngelihat sedikit apa bisa terpengaruh semuanya. Iya, iya. Di hari yang sama kita sendiri aja bisa berubah pikiran Berkali-kali. kali, Iya benar. you know. Dan Chels, pengorbanan itu harus besar atau justru sering muncul dalam hal kecil? Depends ya, kayak banyak sih kayak contohnya misalnya pengorbanan waktu, nurunin ego, belajar ngalah ya kan, dan belajar untuk yang kayak tadi kamu bilang nggak nyaman demi pasangan. Jadi emang besar ada, kecil ada. Iya kayak, ya it's all, ya menurut aku nggak bisa kita kayak specify sih kayak Nggak nggak quantifiable. quantifiable. benar. Jangan sampai karena kita udah berkorban besar, kita jadi hitung-hitungan Itu kecil. iya benar, Ya kan kamu sering mention juga kan, the small things that aren't so small. benar. Kadang-kadang pengorbanan kecil kita, komitmen kita sehari-hari itu yang membentuk hidup kita loh. Jadi pengorbanan juga nggak bisa dihitung-hitung sebenarnya. Benar, dan kapasitas orang-orang untuk memberi, untuk berkorban kan juga beda-beda ya. Karena kita datang dari different background. Misalnya dari kamu suka nulis love letters ke aku. Yes. Mungkin maksudnya bisa aja aku anggapnya kayak alah cuma nulis doang gampang. Benar. Tapi kan kayak aku ngelihat kamu dari background yang mungkin dulu bukan tipe yang kayak ekspresif seperti itu, but then you try to express dan encourage aku lewat kata-kata, lewat love letter yang kadang kamu tulis taruh di atas Alkitab atau di botol minum aku. Jadi waktu aku bangun kayak udah ada tulisan dari kamu, atau enggak kalau aku lagi bete sebelum pergi kemana-mana kamu tempel di dalam mobil gitu kan. Iya. And I think that's a reminder juga di mana kita di zaman sosmed ini nggak bisa membanding-bandingkan dengan apa yang kita lihat di sosmed juga. Iya benar. Misalnya orang ngelihat cara aku seperti itu, jangan sampai kalian expect pasangan kalian melakukan dengan cara yang sama. Benar. Karena semua orang punya cara yang beda, dan bahkan apa yang mereka lakukan untuk kamu pun belum tentu gampang buat dia. Benar. So it's very unique, nggak ada game plan yang sama persis nih yang bisa diikutin gitu. Benar. So you shouldn't compare your relationship to someone else. Someone else, exactly. Iya. Dan kalau orang yang lagi berkorban, Charles, apa bedanya orang yang nggak mau berkorban dengan orang yang mungkin pada saat itu nggak punya kapasitas? Akan kelihatan ya, kelihatan bedanya karena kan banyaknya seliweran di sosmed gitu, kayak orang bilang kalau dia sayang ya harusnya dia effort gitu, tapi belum lama kita nulis konten tentang itu gitu. Kita bilang bahwa life is not that simple gitu, hidup nggak sesederhana itu gitu. Kadang ada orang yang sayang sama kita tapi dia juga lagi capek, lagi berjuang sama diri sendiri, lagi mencoba bertahan. Bukan karena nggak mau berjuang gitu, tapi energinya juga udah habis gitu buat dia bertahan gitu. Iya benar. Dan bisa jadi gitu dia juga lagi berjuang buat hubungan kalian gitu, diam-diam sembari berjuang buat dirinya sendiri gitu. Jadi menurut aku sometimes kita jangan terlalu menuntut pasangan kita sih, belajar juga untuk memahami gitu, karena bahayanya kalau kita terlalu sering lihat di sosmed highlightnya lah gitu, kadang prosesnya apa kan kita juga nggak enak ya untuk nge-share. Kalau misalnya kita lagi berantem masa kita share di sosmed, ya nggak sih? Orang kan ngeliat highlightnya doang, jadi cenderung membandingkan dan expect pasangannya juga melakukan hal yang sama seperti itu. Iya, ini juga jadi reminder sih bahwa ada dua sisi loh di sisi pengorbanan. Jangan sampai kamu pakai pengorbanan ini untuk menjadi meteran buat pasangan kamu. Kamu ngelihat nih pasangan gue udah berkorban atau belum. Kan kalau kamu mindsetnya kayak gitu, jadi kamu mikir loh, kok dia nggak effort sih? Tapi kamu juga consider diri kamu sendiri. Kamu udah berkorban belum? Kamu udah take the time to know what he's going through or she's going through atau enggak? Ya kan, jadi manusia ada up and down. Kalau kamu mikirinnya kamu sendiri, mungkin kamu tinggal kesel aja saat kamu ngerasa nggak dikasihi. Tapi kamu nggak stop long enough to see bahwa pasangan kamu tuh how are they doing. Benar. Jangan-jangan merekanya lagi lebih suffering dibanding kamu.
Tapi di Bener, momen mereka lagi suffering, kamu mikirin diri sendiri dan pengen dilayani. bener. Jadi pengorbanan ini two sides. Agree. Aku jadi ingat waktu kita di Melbourne kan kita ke Sydney ya buat Hillsong Conference rame-rame. Aku juga baru tahu kamu setelah kamu sharing ke aku beberapa tahun setelah itu ya kamu bilang saat itu kamu juga sebenarnya lagi berjuang and kamu harus nggadein barang kamu buat biayain tiket Iya. ke Sydney dan biaya di sana gitu. Yang aku lihat dari tim saat itu dia kayak fine-fine aja gitu. Padahal behind that dia tuh lagi ngegadein barangnya gitu supaya dia bisa survive gitu ibaratnya di waktu Iya. kita jalan-jalan bareng ke Sydney. Ya, kadang-kadang kita mau tahu orang seperti apapun, mungkin ada battle-battle di belakang itu yang kita nggak tahu. Iya. Ya. Tim, menurut kamu kenapa ada orang yang gak suka banget sama kata berkorban? Menurut aku itu balik lagi ke orang yang mindsetnya terlalu fokus ke diri sendiri ya. Dia nggak sadar bahwa this relationship is a two-sided thing. Jadi unfortunately di luar sana banyak orang-orang yang punya personality yang beda-beda kan. Kita semua kayaknya udah tahu deh, pasti ada orang-orang tuh yang mindsetnya self terus. Iya, iya. Maksud aku ya mungkin kadang-kadang kita pun ada momen-momennya dimana kita cuma mikirin our own struggles, our own what we're feeling. Tapi kamu harus be mindful in this relationship to know, dan lebih baiknya kita punya pasangan yang mindsetnya nggak self. Iya. Kalau orang mindsetnya self terus pasti dia nggak suka dengan kata berkorban. Dia pengennya apa yang dia mau, cara dia, dan orang lain nggak cuma pasangannya, semua orang mungkin dia pengennya mengikuti dengan cara dia. Padahal in reality, baik in a romantic relationship, family, friendship, bahkan di pekerjaan pun, kita harus mengakui bahwa orang-orang punya mindset yang berbeda. Apa yang menurut kita benar, belum tentu benar. Semua orang punya mindset yang beda-beda. Benar. Cara ngelakuin satu hal tuh beda-beda loh semua orang, dan I think we've seen that juga di family kita. Dalam just any type of friendship juga kita harus belajar untuk mengakui bahwa apa yang aku pikirkan belum tentu yang terbaik. Kalaupun menurut kita itu terbaik, kita juga harus menerima ada orang lain yang prefer it a different way. Iya. Jadi menurut aku orang-orang yang gak mau to think about other people's perspective gak akan mau berkorban. Yeah, and that's the tough thing. I think saat kita membangun hubungan, kan kita sering bilang bahwa itu evaluasi ya. Iya. That's the time to evaluate. Kamu punya pasangan yang siap untuk berkorban dan bahkan mengorbankan perspektif dia sendiri, atau seseorang yang terlalu fokusnya ke diri dia sendiri dan mindset dia sendiri terus. That's good. Bagus Yes. tuh. Harus cari tahu. Especially yang masih pacaran sekarang. Especially. Apakah budaya self love kadang salah arti? I think there's two definition of self-love. Bukan two definition ya, two application mungkin ya. Dimana self-love yang aku setujui adalah kita, kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, kita nggak akan bisa mengasihi orang lain. Ibaratnya kayak di pesawat aja, kita kan sebelum membantu orang lain pakai oxygen mask, kita Iya. pakai dulu buat Kita sendiri pakai kan. dulu, iya. Kalaupun kita mau coba pakai yang orang lain dulu, kita mau mengasihi orang lain dulu, at some point kita bakal habis duluan, dan it won't last. Iya. Jadi menurut aku self love yang baik itu adalah kita bisa look after ourselves, memikirkan yang terbaik juga buat kita, not in a selfish way ya, tapi yang terbaik buat kita, dan kita menjadi punya kapasitas untuk mengasihi orang lain. Karena kitanya juga full gitu loh. Tapi self love yang menjadi toxic adalah menurut aku yang lebih ke sisi narsisistik, dimana nggak mau mikirin orang lain, yang cuma mau mikirin apa yang gue mau. Terserah, bahkan sampai orang banyak juga yang terserah lu mau mikir apa, mau ngomong apa, yang penting gue dapat apa yang gue mau. Iya. I think itu self love yang berlebihan, dimana di dalam relationship it won't work. Iya. It might work for a bit, tapi in the long term it won't work kalau kamu cuma fokus ke diri kamu sendiri. Karena kita saat membangun hubungan sehat long term itu forever loh. Maksudnya kan for the rest of our lives kan. Iya. Kamu harus bisa untuk memikirkan pasangan kamu. Benar. You cannot just focus on yourself that much. Agree, Tim. Yes. Nah, orang-orang takut dengan pengorbanan kan karena takut kehilangan diri sendiri. And I think this is something yang I've been reading a lot juga di media, bahwa orang-orang ngomongin jangan sampai kehilangan diri kamu sendiri gitu. Iya. Dan kalau menurut kamu, Chels, gimana bedanya pengorbanan yang sehat dan pengorbanan yang bisa merusak diri sendiri? Wah, that's tough ya. Kayaknya kalau pengorbanan yang sehat itu contohnya menurut aku ya, yang kayak kita sampai tidak meninggalkan nilai-nilai yang kita percayai ya kan. Iya. All of us have our own belief gitu. Misalnya kita udah set
dari dulu kita nggak mau ngelakuin, contohnya we don't wanna have sex before marriage, kita nggak mau tidur bareng sebelum marriage, kita nggak mau traveling bareng sebelum marriage, and then kita ngerasa pasangan kita gak suka nih kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin apa yang dia mau, misalnya ya udahlah cuma traveling kayak daripada beli 2 kamar mending kayak 1 kamar stay together gitu, terus ya jadi akhirnya kita compromise. Iya. Kalau kita jadi kompromi nilai life values kita ya. And I think kita pernah lihat lah beberapa sharing-sharing mungkin di DM ya, atau orang curhat yang nanya, aku sayang sama dia, tapi dia meminta aku melakukan A. Iya benar. Menurut Cici gimana gitu? Iya. Menurut kalian gimana nih? Should I do this or not? Menurut aku itu pengorbanan yang sangat tidak baik gitu loh. Iya. Itu bukan berkorban saat kamu harus menghancurkan your life values. Iya benar. Pada akhirnya kamu jadi melakukan yang sebenarnya kamu tidak percaya itu baik, dan mungkin nanti kamu jadi resentment. At some point kamu mungkin akan jadi benci sama pasangan kamu, karena pasangan kamu telah membuat kamu menjadi orang yang tidak sejalan sama apa yang kamu percaya itu baik. Iya, dan mostly yang aku sadar gitu dari DM-DM yang masuk gitu, kitanya juga jadinya gak suka sama diri kita sendiri gitu loh, Bener. karena apa yang kita lakukan. Tapi ya aku selalu bilang sih, yang udah terjadi ya udah terjadi gitu. Gak ada masa lalu yang gak bisa Tuhan ampuni gitu, and we can always start over. And the point of this is untuk bisa menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Iya. Oke Tim, sekarang aku mau nanya, ini ada pertanyaan dari audience yang udah kita filter. Ada yang bilang, aku merasa selalu berkorban tapi pasangan enggak, apa itu sehat? I think butuh komunikasi aja sih. Ini kan going back to apa yang kita omongin tadi, di mana cara kita berkorban atau cara kita mengasihi mungkin nggak sesuai sama pasangan kita kan. Bener. Pasangan kita nggak merasa kita berkorban padahal kita udah berkorban. Bener, itu kayak love language lah ya. Iya, itu lari ke love language, di mana apa yang kita lakukan nggak dirasakan sama pasangan kita. Iya. Tapi bukan berarti dua-duanya harus saling mengerti lah. Bukan berarti karena kita udah berkorban itu cukup. Udah pokoknya gue berkorban, cara gue begini. Nah, kita juga harus tahu dong pasangan kita tuh dikasihi kalau kita ngapain sih. Jadi kita melakukannya sesuai. Sama pasangan kita juga harus memahami juga, oh pasangan gue udah terbiasa melakukan seperti ini. Jadi saat dia melakukan ini aku nggak mau menganggap itu nol. Tapi aku mau mengerti, oh dia udah ngelakuin, dia udah ngasih dengan cara dia. Tapi kita bisa komunikasi, hey aku lebih suka tuh sebenarnya kalau kamu gini loh. Maksudnya kita saling memahami love language satu sama lain supaya kita bisa mengasihi dengan cara yang tepat. Love that. That's the goal. Kalau nggak ada pengorbanan, apakah itu red flag? I think so. Tapi give the benefit of the doubt, harus komunikasi dulu. Dan diskusikan kenapa kamu ngerasa pasangan kamu nggak berkorban. Dan jangan-jangan kamu ngerasa, balik lagi, kamu ngerasa dia nggak berkorban padahal dia udah melakukan dengan cara-cara lain. Iya benar. Make this a wake up call dalam hubungan kalian dan nge-review apa sih yang lagi nggak benar. Menurut aku, the real red flag itu pada saat tidak ada perubahan. Karena dalam hubungan pasti ada perbedaan ekspektasi kan. Iya. Tapi saat kita udah komunikasikan dan mencoba berubah dan tidak ada perubahan berkali-kali, itu baru menjadi red flag dan harus diakui, mungkin harus let go. Iya. Tapi in the beginning harus didiskusikan sama-sama. Ya nggak sih? Setuju, penting banget komunikasi. Komunikasi. So that's today's episode tentang pengorbanan. Let us know kalau kalian ada feedback atau ada cerita-cerita dari kalian yang kalian mau share ke kita, atau kalau kalian ada pikiran topik lain yang mau kita discuss di podcast ini. Let us know, DM us di Love Talk with Lucy, and we'll see you next time. Bye.